Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami kelompok 3 sebagai tim PMIK dan kelompok 4 sebagai tim pemangku advokasi. Di sini kami akan melakukan role play tentang advokasi usaha meningkatkan efisiensi pencatatan medis menggunakan sistem informasi terintegrasi RS Sejahtera. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Silvania Yasmin Mutia sebagai moderator. Saya Naila Faizatunisa sebagai PMIK. Saya Rama Chandrawati sebagai PMIK. Saya Putri Maniana Dani sebagai PMIK. Saya Nita Rahmawati sebagai PMIK. Baik, kami akan menampilkan solusi dari ilustrasi yang telah kami siapkan. Untuk ilustrasi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk ilustrasi yang pertama yaitu tentang pencatatan medis terpisah. Di sini menunjukkan seorang dokter yang sedang mencatat informasi medis pasien di berkas fisik. Di lain sisi, seorang perawat juga mencatat informasi medis yang sama di sistem komputer terpisah. Hal ini mengakibatkan duplikasi kerja, pemborosan waktu, potensi kesalahan. Oke, untuk mengatasi masalah pencatatan medis yang terpisah di Rumah Sakit Sejahtera, kita dapat menerapkan solusi-solusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu implementasi sistem rekam medis elektronik. Dengan kita mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik, sangat memungkinkan dokter dan perawat untuk mencatat informasi medis pasien secara digital pada satu platform, menghilangkan duplikasi catatan, dan membuat semua data dapat diakses oleh semua profesional kesehatan. Yang kedua yaitu dengan melakukan pelatihan bagi staf medis. Dengan melakukan pelatihan bagi staf medis sangat berguna untuk memastikan bahwa dengan menggunakan sistem baru yang efektif, sehingga transisi berjalan lancar dan efisiensi kerja meningkat. Dan yang ketiga yaitu standarisasi kumpulan data. Dengan kita melakukan standarisasi kumpulan data, itu sangat bermanfaat untuk memfasilitasi integrasi berbagai aplikasi sistem pencatatan dan pelaporan sehingga meningkatkan interoperabilitas antar subsistem integrasi yang bersifat teknis dan substantif. Menggunakan teknologi modern seperti cloud computing yang memfasilitasi komunikasi antar subjektif. Untuk ilustrasi kedua, selanjutnya, mengenai kesulitan akses informasi pasien. Seorang perawat mencoba mencari informasi medis tentang pasien. Dia harus mencari berkas fisik di ruang ASI dan berkomunikasi dengan dokter untuk informasi tambahan. Proses ini memakan waktu dan mengganggu perawatan pasien yang seharusnya lebih efisien. Untuk cara mengatasinya, yang pertama adalah dengan menggunakan sistem digitalisasi rekam medis. Dengan mengganti rekam medis berbasis kertas dan menggantinya dengan menerapkan sistem rekam medis elektronik dapat menjadi solusi utama. Sementara opsi solusi kedua adalah dengan integrasi sistem informasi. Dengan memanfaatkan integrasi sistem informasi, dengan cara menghubungkan sistem EMR dengan alat medis untuk menyediakan data terbaru, agar data-data yang didapatkan sesuai dengan keadaan terkini. Opsi ketiga adalah komunikasi yang efektif. Dengan menggunakan aplikasi komunikasi internal untuk koordinasi cepat antara perawat dan dokter, seperti pesan instan. Informasi dapat diberikan maupun diterima oleh sesama tenaga medis secara lebih cepat dan efektif. Baik, untuk ilustrasi yang ketiga yaitu koordinasi perawatan yang kurang efektif. Dalam masalah koordinasi perawatan yang kurang efektif dapat berdampak pada kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan efisiensi kerja. Untuk mengatasi masalah ini, berikut adalah beberapa langkah penyelesaian yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Dengan mengevaluasi komunikasi bersama antar tim perawatan, apakah ada miskomunikasi atau informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Lalu tinjau alur kerja dan sistem rujukan, apakah prosesnya jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi antar tim, yaitu diantaranya gunakan rapat tim berkala untuk menyelaraskan pemahaman tentang rencana perawatan pasien dan terapkan pendekatan interdisipliner melibatkan dokter, perawat, farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya. Dan untuk yang ketiga yaitu mengoptimalkan sistem informasi kesehatan, yaitu menggunakan rekam medis elektronik atau RME untuk memudahkan akses informasi pasien secara real time oleh semua pihak terkait. Terus yang keempat yaitu ada pengelolaan peran dan tanggung jawab, yaitu
dengan cara mendefinisikan tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim secara jelas untuk mencegah tumpah tindih dan berikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang pentingnya kolaborasi dan koordinasi dalam perawatan pasien. Untuk yang kelima, yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu dengan menerapkan sistem penilaian kinerja tim untuk mengevaluasi efektivitas koordinasi dan mengumpulkan masukan dari pasien tentang pengalaman mereka terkait koordinasi perawatan. Nah, untuk yang keenam yaitu pendekatan berbasis pasien. Nah, di sini dengan melibatkan pasien dan keluarga dalam proses pengambilan keputusan perawatan, juga memberikan edukasi tentang kondisi pasien dan langkah perawatan selanjutnya untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Dan yang terakhir yaitu manajemen krisis dan solusi cepat, yaitu memiliki prosedur penanganan masalah cepat jika terjadi kesalahan koordinasi seperti layanan konseling atau intervensi medis segera. Baik, selanjutnya untuk ilustrasi yang keempat yaitu solusi dengan sistem informasi terintegrasi. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi, memungkinkan semua data pasien tersimpan dalam satu platform digital yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kesehatan. Dengan hal ini meningkatkan efisiensi pencatatan, mengurangi duplikasi data, meminimalkan kesalahan dan memperbaiki koordinasi antar petugas kesehatan, sehingga pelayanan kepada pasien menjadi lebih cepat dan tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk rencana evaluasi, monitoring, dan rencana tindak lanjut. Di sini kami menggunakan aplikasi Satu Sehat, eh, yaitu dapat mengoptimalkan akses informasi. Jadi masyarakat dapat dengan mudah melihat, memantau, dan mengelola data kesehatan mereka sendiri. Untuk yang efisiensi layanan kesehatan, efisiensi ini, sistem kesehatan akan menjadi lebih responsif, hemat biaya, dan mampu melayani lebih banyak pasien dengan kualitas yang lebih baik. Dan sistem yang terintegrasi. Dengan menggunakan sistem yang terintegrasi, data yang ada akan disimpan dengan baik dan dapat diakses secara terpusat. Selain itu, dapat memperbaiki koordinasi antar fasilitas kesehatan. Terima kasih. Mungkin dari pihak penyangga ada sanggahan? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Di sini saya sebagai manajemen RS sebelumnya izin menyanggah terkait dengan ilustrasi yang ada pada ilustrasi satu yang ada pada PPT. Jadi di sana dijelaskan bahwa kita melakukan pelatihan bagi staf medis itu sangat berguna dan memastikan bahwa dengan menggunakan sistem yang baru itu akan menjadi lebih efektif dan dapat membantu berlangsungnya transisi dengan lancar. Nah, jadi kan biasanya dalam rumah sakit itu staf medis itu sudah terbiasa dengan metode pencatatan manual. Kemudian staf medis menghadapi kesulitan atau resistensi terhadap perubahan sistem. Nah, di sini dapat menyebabkan penurunan produktivitas selama masa transisi. Jadi, pendapat seperti itu bagaimana pendapat terkait dengan tim PMIK? Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Di sini izinkan saya untuk menjawab sanggahan dari manajemen rumah sakit. Menurut kami dari tim PMIK, resistensi staf medis dapat diatasi dengan melakukan pelatihan yang terencana, membuat perkenalan sistem baru secara bertahap, dan menyediakan dukungan teknis selama masa transisi dan melibatkan staf dalam proses teknis selama masa transisi dan melibatkan staf dalam proses perencanaan untuk meningkatkan rasa memiliki. Baik, sekian pendapat dari tim PMIK. Terima kasih. Baik, untuk tim penyangga apakah ada sanggahan lagi dari saya? Jadi saudara tadi bilang bahwa kalian menawarkan untuk sistem digitalisasi rekam medis, di mana yang seperti kita ketahui bahwa untuk implementasi tersebut, untuk penerapan tersebut kita membutuhkan biaya yang banyak karena perangkat kerasnya ada banyak sekali, contohnya komputer dan yang lain-lain.
itu membutuhkan banyak biaya sekali. Sedangkan seperti yang dikatakan oleh pihak manajemen rumah sakit tadi, bahwasanya ada pelatihan untuk rekam medis ini, sedangkan kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang manual seperti itu kan. Lalu untuk pemeliharaan sistemnya juga pasti lebih riskan lagi, lebih beresiko lagi jika memang pemeliharaan sistemnya itu tidak baik, akan merugikan pihak rumah sakit juga. Jadi untuk hal seperti itu kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih atas sanggahannya. Pertanyaan berikut akan dijawab oleh teman saya. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Di sini izinkan saya menjawab sanggahan dari Direktur Utama. Menurut tim kami, biaya implementasi dan sistem IMR dapat diatur secara bertahap. Dapat dimulai dari bagian paling kritis seperti ruang UGD atau laboratorium. Ada juga program pemerintah atau lembaga internasional yang memberikan bantuan untuk digitalisasi sektor kesehatan, sehingga biaya dapat diminimalisirkan. Baik, untuk tim penyangga apakah ada lagi? Baik. Di sini saya sebagai Direktur Rumah Sakit izin menyanggah mengenai satu hal terkait keterlibatan pasien. Bagaimana solusi atau cara yang PMIK lakukan untuk mengakomodasi pasien dengan tingkat literasi yang rendah? Karena seperti yang kita tahu, tidak semua pasien itu berasal dari kalangan yang mampu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman saya. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Di sini izinkan kami untuk menjawab sanggahan dari Direktur. Menurut dari tim kami PMIK, yaitu edukasi bagi pasien dapat disampaikan dengan metode yang sederhana, seperti menggunakan gambar atau video yang mudah dipahami. Melibatkan keluarga pasien yang lebih memahami konteks medis juga dapat membantu. Selain itu, tenaga kesehatan medis bisa memberikan informasi dalam bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih atas semua sanggahannya. Eh, Baik, terima kasih atas semua sanggahannya dan perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.